قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia, kasih sayang, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, sehingga dengannya kita ingin selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ikhwatul Islam, ada sebuah surat yang mana surat tersebut menceritakan kepada kita tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Kemudian setelahnya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hambanya bagaimana mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mengungkit pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya apa, ikhwatul Islam? Misalnya kita berbicara di dalam doa, di dalam kalimat, di dalam munajat, kita mengatakan, ya Allah, dulu hamba adalah seorang hamba yang fakir, aku adalah hamba yang fakir, kemudian engkau berikan kepadaku kekayaan. Ya Allah, dulu aku adalah hamba yang miskin, kemudian engkau berikan karunia yang luar biasa. Ya Allah, dulu aku tidak pernah datang ke Mekah Madinah, engkau berikan nikmat kepadaku, rezeki bisa datang ke kota Mekah Madinah. Artinya diulang pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa gunanya? Agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Maka dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun cerita atau adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ulang, diceritakan kembali, terutama bercerita kepada diri sendiri. Kita sebut, kita ulang agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini, ikhwatul Islam, adalah ayat yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena biasanya apabila kita membaca Al-Quran, ini bagi kita yang selalu mengkhatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita membaca Al-Fatihah, kemudian dikala kita pindah kepada Al-Baqarah, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian dari Al-Baqarah pindah lagi kepada Ali Imran, begitu juga ceritanya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Kemudian dari Al-Baqarah, dari Ali Imran kepada An-Nisa, sama, dari An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf, Al-Anfal, kemudian At-Taubah, kemudian Yunus, kemudian Hud, kemudian Yusuf, sampai seterusnya. Kemudian apabila kita sampai pada juz 30, begitu juga dari An-Naba ke An-Nazi'at, berpindah dari satu surat ke surat yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, baca surat berikutnya. Nah, dikala kita sampai di surat Al-Balad, maka kita pindah kepada surat Asy-Syamsi. Setelah surat Asy-Syamsi, kita baca surat Al-Laili. Setelah surat Al-Laili, apa surat setelah surat Al-Laili? Setelah Al-Laili, apa surat setelahnya? Ad-Duha tadi yang telah kita sebutkan. Nah, ketika kita pindah dari Al-Laili kepada Ad-Duha, di sana ada perbedaannya. Tidak sama dengan pindah dari surat kepada surat yang berikutnya. Dikala kita pindah dari surat Al-Laili kepada surat Ad-Duha, tidak boleh hanya kita, artinya tidak dianjurkan hanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Ad-Duha, tidak. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui. Ketika kita selesai membaca surah Ad-Duha, kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, baru kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Ad-Duha. Begitulah seterusnya. Apa maknanya, ikhwatul Islam? Maknanya berarti ada kekhususan di dalam ayat ini, atau kekhususan di dalam surat ini.
Sehingga dikala kita ingin berpindah dari al-laili kepada duha, maka kita mengucapkan dulu Allahu Akbar, baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Karena surat ini lama turunnya kepada Nabi SAW. Ketika lama turunnya kepada Nabi SAW, 1 minggu, 2 minggu, hampir masuk minggu yang ketiga, baru turun kepada Nabi SAW. Ternyata dikala ayat ini turun menceritakan tentang Nabi SAW. Kemudian di antara ayat yang paling indah adalah bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bercerita tentang Nabi. Wahai Nabi, bukankah kamu dulu dalam keadaan yatim? Bukankah dulu dalam keadaan tidak tahu apa-apa? Bukankah kamu dulu tidak punya keluarga? Artinya Nabi SAW, kita lihat siapa yang menjaganya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya juga meninggal, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir cerita Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ingat bagaimana keadaan kita terdahulu. Ingat bagaimana kita dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia. Dengan kita mengingat masa lalu, untuk menganjurkan kepada kita agar selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Dan semoga kita bersama senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban yang selalu kita ucapkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ikhwatul Islam, kami ingin kembali mengingatkan bahawa ibadah salawat merupakan ibadah yang mulia. Dan salawat yang paling mulia adalah salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada salawat yang paling indah kecuali salawat yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekarang ikhwatul Islam, kita memperhatikan ada salawat ini, ada salawat itu. Apakah pernah kita bertanya mana salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak mungkin ada kalimat yang paling mulia yang keluar kecuali dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan poin penting. Sehingga dikala kita mengucapkan salawat, sesekali kita bertanya, mana salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, kemudian dinukilkan oleh para sahabat kepada kita bersama. Sehingga dengannya kita juga ingin mengucapkan salawat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Itu yang harus kita bertanya ikhwatul Islam. Sehingga dengannya dikala kita Allah jika khair. Barakallahu fiik. Baik ikhwatul Islam, dikala kita ingin mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus bertanya, mana salawat yang paling mulia? Dan tidak mungkin ada salawat yang paling mulia kecuali salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ibadah salawat adalah ibadah yang paling mulia. Kemarin kita menyebutkan ibadah salawat, apabila ada seorang hamba yang mengucapkan 1 salawat kepada Nabi, minimal dia akan mendapatkan 40 pahala atau 40 keutamaan dari 1 salawat tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadli salati ala khairil anam. Kemudian ikhwatul Islam, tentu salawat yang paling mulia, salawat yang Nabi ajarkan, yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mengatakan yang demikian? Karena para sahabat mereka bertanya kepada Nabi, "Fa kaifa nusalli alaihi?" Ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salam? Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Para sahabat mereka tidak bertanya, bagaimana kami mengucapkan salam? Karena salam itu sesuatu yang semua orang tahu. Salam itu sama mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Apabila agamanya adalah agama samawi, maka salamnya sama, Assalamualaikum semuanya. Mengapa demikian? Karena dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam berjumpa dengan para malaikat, maka Allah mengatakan, wahai Adam, berjumpalah kamu dengan rombongan malaikat tersebut. Kemudian ucapkan salam kepada mereka dan dengarkan jawabannya. Maka Nabi Adam mengatakan, Assalamualaikum. Maka para malaikat mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Allah mengatakan, ini adalah tahiyatmu dan tahiyat anak cucumu. Artinya kalau masalah salam, semua kita tahu. Sehingga para sahabat juga tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada Nabi. Kalau kita berziarah ke kuburan Nabi, kemudian kita ingin mengucapkan salam, mudah saja. Sama dengan kita mengucapkan salam kepada saudara kita.
Kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita ingin mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahkan di dalam salat kita mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Artinya salam itu semuanya sama. Tapi kalau salawat, maka disitulah para sahabat mereka bertanya, fa kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Para sahabat ini bertanya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka betul-betul tidak tahu bagaimana mengucapkan salawat kepada Nabi. Makanya dengannya itu mereka bertanya kepada Nabi. Kemudian kemungkinan yang kedua, para sahabat tahu mengucapkan salawat kepada Nabi, tapi mereka menginginkan salawat yang keluar dari lisan Nabi SAW. Padahal sahabat itu adalah orang Arab, mereka bangsa Arab, mereka orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab. Kalau merangkai kata-kata mereka yang paling bagus, tapi mereka tetap bertanya kepada Nabi, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Di saat itulah Nabi mengatakan, yang pertama, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lafaz yang pertama, tanpa ada ditambah, tanpa ada dikurangi. Kemudian yang kedua, lafaz dari Abu Humaid atau Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi mengajarkan kepadanya dikala dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat? Apa kata Nabi? Katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang ketiga, dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, pertanyaannya masih sama, bagaimana kami mengucapkan salawat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Kemudian yang keempat, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, pertanyaannya masih sama, bagaimana kami mengucapkan salawat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang kelima, dari Amr bin Hizam, dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, pertanyaannya masih sama, dan jawaban Nabi, kalau kalian ingin bersalawat, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu merupakan di antara lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mengucapkan salawat kepadanya. Ada yang hafal? Ada yang hafal tata cara bersalawat kepada Nabi SAW? Artinya boleh kita pilih salah satunya, dan kita berusaha, dan kita selalu berusaha ikhwatul Islam. Salawat itu adalah ibadah yang terindah, dan akan semakin indah apabila salawat itu sama persis dengan salawat yang keluar dari lisan Nabi SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, masih melanjutkan dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kota Madinah dan Rasulullah SAW. Kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, antara kota Madinah dengan Nabi SAW adalah dua hal yang terpisah, yang tidak terpisahkan. Bahkan sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, Madinah itu sudah ada hubungannya dengan Nabi SAW dan juga dengan keluarga Nabi SAW. Makanya ayah Nabi SAW bernama Abdullah. Di mana Abdullah meninggal? Di kota Madinah. Kemudian dikala dia meninggal di kota Madinah, dia juga dikuburkan di kota Madinah. Sehingga dulunya Nabi SAW
datang ke kota Madinah bersama ibunya Aminah untuk mengunjungi ayahnya. Dan tidak mungkin ayahnya meninggal di kota Madinah kecuali pasti ada keluarganya di sana. Apakah mungkin Abdullah datang ke kota Madinah, tiba-tiba dia datang begitu saja, kemudian dia sakit di kota Madinah? Siapa yang akan merawatnya? Siapa yang akan menjaganya? Artinya ikhwatul Islam, berarti Abdullah atau ayahnya Nabi SAW ada hubungan dengan kota Madinah. Makanya ikhwatul Islam, ada kakek Nabi SAW yang bernama Hashim. Dari itu pula lah Nabi SAW disebut dengan Bani Hashim, keturunannya Bani Hashim. Jadi kakek Nabi SAW namanya Hashim. Hashim ini ikhwatul Islam berasal dari Mekah, dia suku Quraisy. Kemudian dia pergi ke kota Madinah. Ketika dia pergi ke kota Madinah, maka dia singgah di sana. Dan bukan hanya sekedar singgah saja, tapi dia juga menikah dengan penduduk Madinah. Kemudian dikala dia menikah dengan penduduk Madinah, maka lahirlah salah seorang putra yang bernama Syaibah, atau dalam riwayat yang lain namanya adalah Amir. Syaibah atau Amir. Kemudian dia pun pergi melakukan perdagangan. Dikala dia berdagang, maka dia pun wafat di sana. Sedangkan putranya yang bernama Syaibah atau Amir, dia tetap berada di kota Madinah. Berarti anaknya bernama Syaibah bin Hashim. Hashim itu berasal dari Mekah, sedangkan anaknya lahir di Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Hashim ini dia punya saudara namanya Muttalib. Dia punya saudara namanya Muttalib. Kemudian dia mendengarkan bahwa dia memiliki ponakan, artinya anak saudaranya. Dia mendengar ada nama anaknya yang bernama Syaibah atau Amir yang tinggal di kota Madinah. Maka dia pun melakukan perjalanan ke kota Madinah. Kemudian dikala dia melakukan perjalanan di kota Madinah, maka dia minta izin kepada ibunya, karena ayahnya sudah meninggal, ayahnya adalah saudaranya. Dia minta izin kepada ibunya untuk membawa Amir atau Syaibah ini ke kota Mekah. Kenapa demikian? Hashim itu adalah orang yang terpandang di kota Mekah. Kemudian ikhwatul Islam, Amir atau Syaibah yang tadi ingin dibawa, dia kulitnya agak sedikit hitam, tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian maka dia bawalah ke kota Mekah. Sampai di Mekah, orang mengira bahwa Syaibah atau Amir ini adalah budaknya Muttalib. Kalau budak di dalam bahasa Arab apa artinya? Bahasa Arabnya abdun. Maka dari situlah orang mengatakan bahwa yang dibawa oleh Muttalib ini adalah budaknya. Maka orang-orang Mekah memanggilnya dengan Abdun al-Muttalib. Sehingga kita kenal dengan yang namanya Abdul Muttalib. Kita kenal Abdul Muttalib. Kenal atau tidak? Itulah kakek Nabi SAW. Di mana kakek Nabi lahir? Di kota Madinah. Siapa nama aslinya? Syaibah atau Amir. Tapi dikala dia pergi ke kota Mekah, orang mengira itu adalah budaknya Muttalib. Maka semenjak itulah namanya terkenal dengan Abdul Muttalib. Hilang nama Syaibah, hilang nama Amir. Sehingga orang lebih kenal dengan budaknya Al-Muttalib, padahal itu adalah anak saudaranya. Sehingga kita pun ikhwatul Islam, kita juga tidak kenal siapa nama kakek Nabi SAW. Abdul Muttalib bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah atau Amir. Namun itu yang sudah masyhur, itu yang sudah terkenal. Maka semenjak itulah orang mengatakan Abdul Muttalib, dan dia adalah kakeknya Hashim. Kemudian dikala dia berada di Mekah, maka dia menggantikan posisi ayahnya. Kenapa dia menggantikan posisi ayahnya? Karena Hashim itu adalah orang yang terpandang, pemimpin suku kalau bahasa kitanya. Digantikan oleh anaknya. Anaknya ini bernama Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib inilah lahir yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kota Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keluarga di kota Madinah. Punya akhwal. Akhwal itu kalau bahasa kitanya keluarga dari ibunya. Sehingga dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, bukan sembarangan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada jalur nasabnya di sana. Ketika Nabi berada di kota Madinah, ada keluarga Nabi SAW, terutama dari kabilah Bani Najjar. Kenapa dari kabilah Bani Najjar? Karena Bani Najjar itu adalah kabilah yang paling besar yang ada di kota Madinah, dan itu adalah kabilah kakeknya atau neneknya Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW dengan kota Madinah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena memang keluarga Nabi SAW pernah berada di kota Madinah dan ada di kota Madinah
dari jalur ibunya. Kemudian Nabi SAW juga pernah tinggal di kota Madinah sebulan lamanya, sebagaimana yang sebelumnya kita sebutkan ketika Nabi datang ke kota Madinah bersama ibunya Aminah dan dia tinggal di dalamnya selama 1 bulan. Kemudian setelah beberapa tahun Nabi datang lagi ke kota Madinah dan Nabi mengatakan, aku masih ingat di mana dulu aku bermain, di mana aku dulu menginap, kemana aku dulu pergi. Nabi SAW masih ingat nostalgianya ketika dia pergi ke kota Madinah bersama ibunya. Kemudian dikala Nabi tinggal di dalam kota Madinah, Nabi masih ingat akan itu semua. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara ikatan sejarah antara Nabi SAW dengan kota Madinah, bahwa Madinah dengan Nabi SAW memiliki cerita semenjak kakek Nabi SAW, bahkan semenjak buyut Nabi SAW yang bernama Hashim. Dan disitulah Abdul Muttalib atau yang kita kenal Syaibah dilahirkan di kota Madinah, yang pada akhirnya dia kembali ke kota Mekah dibawa oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib. Maka dengan itu pula terkenal kakeknya dengan Abdul Muttalib. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW adalah Masjid Nabawi, sebagaimana cerita yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang menentukan lokasinya. Kemudian ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, maka Nabi SAW membangun yang ukurannya panjangnya kurang lebih 35 meter. Itu merupakan panjang pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di zaman Nabi SAW, 35. Kemudian ikhwatul Islam, lebarnya adalah 30. Itu merupakan panjang dan lebar Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan juga dari kalangan Ansar. Kemudian awal pembangunan kota Madinah atau Masjid Nabawi ikhwatul Islam, maka di sana ada 3 pintu. Yang pertama, pintu yang ada di kanannya, di kanan kita sekarang. Makanya kalau kita keluar dari pintu ini, kemudian kita melihat ke arah kiri, maka di sana disebut dengan pintu Atikah atau Babur Rahmah. Sampai sekarang masih dinamakan dengan Babur Rahmah, karena memang dulu dibangun pintunya di zaman Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ada namanya Bab Jibril. Kenapa disebut dengan Bab Jibril? Karena memang setiap kali Nabi SAW bertemu dengan Jibril, atau Jibril ingin menyampaikan wahyu, atau ingin berjumpa dengan Nabi SAW, maka Jibril selalu bertemu dengan Nabi di tempat tertentu. Maka sampai sekarang disebut dengan Babu Jibril. Dan itu tidak jauh dari rumah Nabi SAW. Dan rumah Nabi ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan, ketika Masjid Nabawi dibangun, kiblatnya itu ke sana, Baitul Maqdis. Kemudian setelahnya baru menuju Ka'bah Al-Musharrafah setelah 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Kemudian kita lihat ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, pintu Atikah atau Babur Rahmah di sini. Kemudian bagian depannya ke sana, sehingga Nabi membangun rumah di bagian belakang Masjid Nabawi. Jadi pertama kali Nabi membangun rumah itu di bagian belakang. Kemudian ketika kiblat berputar 180 derajat, yang tadinya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musharrafah, rumah yang tadi berada di bagian belakang maka berubah menjadi bagian depan kiri rumah, depan kiri Masjid Nabawi. Disitulah rumah Nabi SAW. Padahal dulu rumah Nabi itu di bagian belakang, tapi karena kiblat yang berputar, maka rumah Nabi SAW berada di bagian belakang. Dan disitulah namanya Babu Jibril, karena memang Jibril selalu bertemu dengan Nabi SAW di sana. Maka sampai sekarang disebut dengan Babu Jibril, yaitu tempat untuk mengenang sejarah bahwa dikala Nabi SAW berada di rumahnya, Jibril turun di sana, kemudian menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika pembangunan Masjid Nabawi selesai, dan pembangunannya juga tidak terlalu memakan waktu yang lama. Mengapa demikian? Karena masjid yang dibangun oleh Nabi SAW sangat sederhana. Masjid yang dibangun oleh Nabi SAW ikhwatul Islam hanya beratapkan dengan langit saja. Artinya tidak ada atapnya, kecuali di bagian depan sedikit dan di bagian belakang sedikit. Bagian depan untuk Nabi SAW dan bagian belakang untuk para sahabat yang tidak memiliki rumah di kota Madinah, atau yang kita kenal dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu jumlahnya banyak, lebih daripada 70 orang. Ketika mereka datang ke kota Madinah, terkhusus orang-orang Muhajirin,
maka mereka meninggalkan semuanya. Bukankah kemarin kita membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju. Ingatlah bagaimana orang-orang muhajirin yang fakir, karena memang mereka semuanya fakir. Bukan berarti mereka tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya tanah, tapi semuanya ditinggalkan di Makkah Al-Mukarramah, dan mereka tidak boleh membawa satu pun. Sehingga Allah mengatakan alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka dikeluarkan dari rumahnya dan dipisahkan dari hartanya. Artinya dikala mereka datang ke kota Madinah, mereka dalam keadaan fakir. Sehingga bagaimana caranya? Ketika datang ke kota Madinah, bagaimana cara Nabi SAW untuk membantu saudara muhajirin? Maka dari itulah Nabi SAW menyebutkan dengan mempersaudarakan al-mu'akhah. Al-mu'akhah itu artinya mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi terhadap muhajirin dan ansar itu bukan persaudaraan yang sembarangan. Bahkan di antara satu dengan yang lainnya hampir saja bisa saling mewariskan. Artinya lebih daripada kekeluargaan, lebih daripada saudara. Tapi itu dulu. Kemudian ikhwatul Islam, dan tidak semuanya mendapatkan yang demikian. Sisanya mana? Tentu mereka tidak memiliki rumah, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Di mana mereka tinggal? Maka mereka tinggal di dalam Masjid Nabawi, maka dikenal dengan Ashabus Suffah. Dan masalah ini ikhwatul Islam, kita lihat bagi kita yang pergi ke bagian belakang perkuburan Nabi SAW, kita akan melihat ada bangunan atau ada tempat yang ditinggikan dari Masjid Nabawi kurang lebih 40 cm. Nah, disitulah ikhwatul Islam ibarat, karena itu sudah diunggulkan ke bagian belakang, itu adalah ibarat tempat orang Ashabus Suffah di zaman terdahulu. Makanya nanti kalau kita pergi tidak terlalu jauh dari perkuburan di belakang perkuburan Nabi SAW, maka ada sebuah tempat yang agak sedikit tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Itu adalah ibarat bagi tempat untuk orang-orang yang dulu tidak memiliki rumah di kota Madinah, atau yang kita kenal dengan Ashabus Suffah. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW masjidnya sangat sederhana. Atapnya hanya beratapkan dengan langit. Kemudian alasnya atau tikarnya itu hanya bebatuan dan kerikil saja. Makanya Nabi dan para sahabat, mereka tidak pernah salat kecuali dengan menggunakan sendal atau sepatunya. Tidak akan kita jumpai ikhwatul Islam Nabi SAW dan para sahabatnya kecuali mereka salat dengan menggunakan sepatu atau sendalnya. Mengapa demikian? Karena tidak ada tikarnya, tidak ada karpetnya. Dan kita tahu di kota Madinah, kalau panas, Allahu Akbar, sangat panas. Kalau kita ingin mencoba bagaimana panasnya, nanti di siang hari kita keluar dari Masjid Nabawi, buka sendal, jalan di bagian luar untuk mencoba bagaimana panasnya. Artinya ikhwatul Islam, coba bayangkan di zaman Nabi SAW, kerikil, bebatuan, sehingga mereka sholat dengan menggunakan alas kaki, baik itu dengan sepatu ataupun dengan sendal dan yang semisalnya. Maknanya berarti tidak ada karpet di Masjid Nabi SAW kecuali kerikil-kerikil saja. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya ada di antara kita yang salat kemudian menempel debu, kerikil dan yang semisalnya di dahinya atau di keningnya, maka jangan mereka bersihkan, biarkan saja. Karena itu bukti dia bersujud karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau musim panas sangat panas, kalau musim dingin sangat dingin. Kalau seandainya hujan, bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mereka salat? Tentunya mereka salat dalam keadaan ada airnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu gambaran umum bagaimana bentuk Masjid Rasulullah SAW yang dibangun oleh Nabi. Namun walaupun demikian, Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang luar biasa, terutama dikala yang ada di dalamnya adalah Raudhah min Riyadhil Jannah. Walaupun sangat sederhana pembangunan Masjid Nabawi, namun di dalamnya ada taman di antara taman-taman surga. Maka yang kita kenal dengan istilah Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min Riyadhil Jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tentunya taman surga ini ikhwatul Islam. Mengapa para ulama atau mengapa Nabi SAW mengatakan itu adalah taman di antara taman-taman surga? Nah, dari hadis yang tadi telah kita sampaikan, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa masjid yang dibangun oleh Nabi SAW bukan semuanya bagian daripada taman di antara taman-taman surga.
Kita ulang lagi. Tadi Nabi SAW membangun masjid yang panjangnya 35, lebarnya 30. Tapi untuk taman surga, Nabi SAW memberikan batasan. Apa kata Nabi? Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadul jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kalau seandainya masjid yang dibangun oleh Nabi SAW semuanya adalah bagian daripada taman surga, maka tidak ada gunanya Nabi SAW mengatakan hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis yang memberikan batasan. Mengapa kita menekankan yang demikian, ikhwatul Islam? Karena sebelumnya ada sebahagian kaum muslimin, mereka mengatakan karena sengaja atau karena tidak tahu atau ada alasan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa taman surga ketika mereka berada di Masjid Ghamamah. Kita tahu Masjid Ghamamah yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi. Mereka mengatakan, wahai saudara-saudara kaum muslimin, ketahuilah bahwa raudhah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Raudhah itu sempit, yang mana kita tidak bebas masuk ke dalamnya. Maka dia pun mengatakan raudhah yang sesungguhnya, yang tidak diketahui oleh para ulama. Ini kata dia ya, yang tidak diketahui oleh para ulama, bahwa raudhah itu sampai ke Masjid Ghamamah. Artinya dia mengatakan yang demikian, bahwa raudhah itu dari rumah Nabi sampai ke Masjid Ghamamah. Dan tentunya itu, ikhwatul Islam, adalah sesuatu perkataan yang aneh di dalam sejarah kaum muslimin. Raudhah itu hanya sedikit saja, tidak sampai ke Masjid Ghamamah. Raudhah itu hanya sampai di mimbar Nabi SAW saja, sesuai dengan hadis yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, berarti antara rumah dengan mimbar. Nah, mimbar kita tahu mimbar. Apa makna mimbar? Siapa yang tahu apa arti mimbar? Mimbar itu apa artinya? Kita mungkin mengetahui mimbar, tahu mimbar, tapi apa arti mimbar? Ada yang tahu mimbar itu apa artinya? Mimbar itu, ikhwatul Islam, artinya sesuatu yang tinggi. Mimbar itu artinya sesuatu yang tinggi. Nah, biasanya mimbar yang ada di dalam masjid, apakah letaknya di bagian tengah, atau di bagian ujung, atau di bagian pinggir masjid? Biasanya mimbar itu berada di bagian tengah masjid. Artinya, ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Artinya bukan masjid semua yang dibangun oleh Nabi SAW itu adalah bagian daripada raudhah. Raudhah itu hanya potongan kecil saja yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi SAW. Dan insyaAllah nanti akan kita bahas bagaimana bentuk mimbar Nabi SAW. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kenapa Nabi SAW menyebutkan dengan taman di antara taman-taman surga? Apa alasannya? Alasan yang pertama, ikhwatul Islam, kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Atau mengapa raudhah disebut dengan raudhah? Raudhah disebut dengan raudhah, dan ini merupakan pelajaran bagi kita bersama, ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang ada di kota Madinah. Bahwa ada raudhah di kota Madinah, dan kita diizinkan untuk berziarah ke sana, beribadah di dalamnya. Di antara salah satu alasan raudhah disebut dengan raudhah, karena setiap ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalamnya bisa mengantarkan mereka ke dalam surga yang sesungguhnya. Itu adalah di antara makna yang pertama kenapa raudhah disebut dengan raudhah. Artinya apapun ibadah yang kita lakukan dikala kita berada di raudhah, maka ibadah tersebut bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang sesungguhnya. Terbebas daripada ibadah yang kita lakukan. Mau ibadah yang kita lakukan adalah ibadah salat, mau kita baca Quran, mau kita berzikir, mau kita berdoa, bebas. Dikala kita berada di raudhah, maka ibadahnya bebas. Nah, artinya apabila kita beribadah di raudhah, harapannya dengan ibadah yang kita lakukan di dalam raudhah, maka bisa mengantarkan kita ke raudhah yang sesungguhnya. Itu makna yang pertama. Maka wajar kalau seandainya kaum muslimin mereka rela antrian, kalau seandainya mereka tidak datang ke sana, kurang tenang hatinya. Kalau sekarang ikhwatul Islam, kira-kira kalau kita antri masuk raudhah berapa jam? Kalau sekarang berapa jam kita antri masuk ke sana? Ada 1 jam? Ada 2 jam? Ada 2 jam, ada 3 jam, tergantung waktunya. Kalau sekarang mungkin ada yang 1 jam sampai 2 jam saja. Coba bayangkan
Untuk masuk ke dalam raudhah saja ikhwatul Islam, terutama di zaman sekarang ini, butuh antri, butuh janji. Kalau tidak ada janji, kalau tidak ada bukti, maka kita tidak diizinkan masuk ke dalam raudhah untuk mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan semua kita masuk ke dalam raudhah. Kemudian ikhwatul Islam, makna yang kedua, kita tahu masuk raudhah, raudhah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah umrah. Raudhah itu juga artinya ikhwatul Islam, masuk raudhah itu hukumnya bukan wajib. Masuk raudhah itu hukumnya adalah sunnah saja. Artinya apabila ada orang yang tidak masuk ke dalam raudhah, maka dia tidak akan berdosa dengannya. Dan dia juga tidak meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau ada di antara kaum muslimin, mereka datang ke kota Madinah, kemudian tiba-tiba mereka tidak bisa masuk ke dalam raudhah, bagaimana perasaannya? Paling tidak dia marah kepada pembimbingnya. Kemudian bulan depan dia akan tukar travelnya. Artinya ikhwatul Islam, ada kekesalan di sana. Kalau disengaja, berbeda dengan tidak disengaja, itu lain cerita. Artinya saking inginnya kaum muslimin untuk beribadah di raudhah. Kenapa? Karena memang itu di antara maknanya. Apabila seseorang bisa beribadah di dalamnya, maka mereka akan mendatangkan atau mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Kalau mereka tidak bisa beribadah di dalamnya, ada saja hal-hal yang belum selesai dan sempurna mereka lakukan selama mereka berada di kota Madinah. Sehingga dari sini para ulama mengatakan di antara makna raudhah yang kedua, apabila ada seorang hamba yang beribadah di sana, maka seolah-olah mereka akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan sebagaimana mereka tenangnya berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, kita ingin mengetahui apa itu makna raudhah agar kita semangat beribadah di dalamnya. Makna yang ketiga ikhwatul Islam, mengapa raudhah disebut dengan raudhah? Raudhah itu disebut dengan raudhah karena betul-betul bagian yang tadi disebutkan oleh Nabi, di antara rumahku dan mimbarku. Makanya tadi kita sebutkan di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Nah, kalau disebutkan di antara, misalnya ini hadis Nabi, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Apakah rumah Nabi SAW masuk ke dalamnya? Apakah mimbar Nabi SAW masuk ke dalamnya? Karena disebut dengan antara, berarti di antara ini tidak masuk di dalamnya. Artinya rumah Nabi tidak masuk. Begitu juga mimbar Nabi SAW tidak masuk ke dalamnya. Sehingga dengannya Nabi mengatakan di antara rumahku, berarti rumah tidak masuk. Dan mimbarku, berarti mimbar juga tidak masuk. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang masuk ke raudhah, lihat mimbar. Mimbar ini bukan mimbar Nabi. Mimbar Nabi tidak ada lagi. Mimbar Nabi SAW sudah hangus terbakar. Karena Masjid Nabawi sering terjadi kebakaran dulu. Mungkin ada 5 atau 6 kali. Sehingga para ulama mengatakan sejarah Nabi terutama, atau peninggalan Nabi SAW terutama yang ada di kota Madinah, itu banyak yang terbakar. Salah satunya adalah mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi sekarang tidak ada. Tapi lokasinya, lokasi mimbar sekarang itu adalah lokasi mimbar Nabi SAW. Sehingga nanti ikhwatul Islam, kalau seandainya Allah mudahkan bagi kita berada di raudhah, maka kita usahakan di antara rumah dengan di antara mimbar, jangan di sebelah mimbarnya, agar kita betul-betul mendapatkan yang namanya taman di antara taman-taman surga. Walaupun terjadi perbedaan para ulama di sana, tapi kita ingin berhati-hati saja agar kita betul-betul memastikan kalau kita berada di taman di antara taman-taman surga. Ada tandanya di sana. Kemudian ikhwatul Islam, makna yang ketiga, tanda yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga, bahwa kepingan ini dari rumah Nabi sampai ke mimbar Nabi SAW betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga yang sesungguhnya. Artinya itu bagian daripada surga. Sehingga apabila ada seorang yang masuk beribadah di dalamnya, berarti mereka beribadah dalam kepingan atau dalam taman-taman yang betul-betul berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya antara satu dengan yang lain saling mendukung. Dan ini makna yang ketiga, merupakan di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madinah. Karena mereka memiliki sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sebagaimana Mekah juga memiliki sesuatu yang diturunkan oleh Allah dari surga yang kita kenal dengan Hajar Abyad. Di Mekah ikhwatul Islam kita kenal dengan yang namanya Hajar Abyad. Hajar Abyad itu artinya adalah batu yang berwarna putih. Karena memang hajar ini atau batu ini adalah batu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga yang sesungguhnya. Kemudian warnanya lebih putih daripada salju, maka disebut dengan Hajar Abyad.
yaitu batu yang berwarna putih. Namun seiring berlalunya zaman, berlalunya waktu, maka batu ini pada akhirnya berwarna hitam, dan itu karena kesalahan anak Adam. Artinya ikhwatul Islam, batu ini adalah batu yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di Mekah ada sesuatu yang berasal dari surga, maka di Madinah juga ada sesuatu yang berasal dari surga. Kalau di Mekah ada Hajar Aswadnya, kalau di Madinah ada Raudhahnya. Dan di Mekah ada yang tadi kita sebutkan, namanya adalah Hajar Abyad, kemudian pada akhirnya berubah menjadi Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ini ikhwatul Islam sangat mulia. Kita pun kaum muslimin akan berlomba-lomba untuk menciumnya, karena itu di antara sunnahnya. Bagi kita yang bisa menciumnya, maka ciumlah. Kalau kita tidak bisa menciumnya, maka ciumlah sesuatu yang memegangnya. Misalnya kita ingin mencium Hajar Aswad, kemudian kita tidak bisa karena ramai, karena banyak, maka kita hanya bisa memegangnya. Kemudian kita memegang Hajar Aswad, tapi pastikan yang kita pegang Hajar Aswad, bukan kepala kawan. Artinya ya kepada Islam, apabila kita memegang Hajar Aswad, kita tidak bisa menciumnya. Dan itu yang biasa kita lakukan. Kita tidak bisa karena postur tubuh kita kecil, saudara-saudara kita yang lain besar, sehingga dikala kita sampai tinggal satu jengkal lagi, ingin menciumnya, kepala kita ditarik ke belakang. Bukankah itu sering terjadi kepada kita? Pada akhirnya kalau kita tidak bisa menciumnya, paling tidak memegangnya, pegang dengan tangan. Kemudian apabila tangan kita memegang Hajar Aswad, maka di saat itulah kita mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad tersebut. Artinya kalau tangan kita memegang Hajar Aswad, maka tangan kita cium. Kalau seandainya yang memegang Hajar Aswad, misalnya tangan kita tidak sampai, kemudian kita membawa misalnya pensil, kita bawa pensil, karena tangan kita tidak sampai, pensil kita ini atau pena kita ini menyentuh Hajar Aswad, maka kita cium pena tersebut karena dia bersentuhan dengan Hajar Aswad. Kalau juga tidak bisa, maka kita dengan memberikan isyarat kepadanya. Artinya itu merupakan di antara sunnah bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, terutama pertama kali kita sampai di Mekah, maka sunnah yang pertama adalah mencium Hajar Aswad. Kalau kita tidak bisa menciumnya, mencium sesuatu yang bersentuhan dengan Hajar Aswad. Tangan kita yang memegangnya, maka kita cium tangan. Kalau juga tidak bisa, maka kita memberikan isyarat. Dan memberikan isyarat ini merupakan alternatif yang terakhir. Maka kita lihat dikala kita ingin melaksanakan tawaf, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan memberikan isyarat. Apakah kita mencium tangan kita? Tangan kita ini apakah kita cium atau tidak? Kita cium kalau tangan kita memegang Hajar Aswad. Tapi kalau tangan kita tidak memegangnya, maka cukup dengan memberikan isyarat. Artinya ya ikhwatul Islam, kenapa kita harus melakukan yang demikian? Karena ada hadis yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Kalau nanti Allah bangkitkan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad ini berasal dari surga, dan nanti akan kembali ke surga. Dan Hajar Aswad ini tidak sama dengan Hajar Aswad yang diturunkan. Hajar Aswad yang sekarang itu tinggal sedikit saja. Karena dulu ikhwatul Islam pernah terjadi di Ka'bah sesuatu yang sangat memilukan kaum muslimin. Kurang lebih pada tahun 317 Hijriah, maka ada sebahagian orang yang mengatakan dirinya muslim, tapi mereka membunuh kaum muslimin. Dan yang mereka bunuh itu bukan orang sembarangan, yang mereka bunuh itu adalah tamunya Allah yang sedang tawaf di Ka'bah Musyarrafah. Kemudian banyak orang yang meninggal di sana. Hajar Aswadnya diambil, kemudian dibawa ke kampung halamannya. Jadi Ka'bah itu tidak pernah ada Hajar Aswadnya, atau pernah Ka'bah tidak memiliki Hajar Aswad 20 tahun lamanya. Dan kita tahu Hajar Aswad dengan Ka'bah dua hal yang berjodoh. Apabila ada yang memisahkannya, maka tanggung akibatnya. Sehingga dikala orang ini mereka mengambil Hajar Aswad, mereka merasakan sakit yang luar biasa. Dan mereka tidak tahu kenapa mereka sakit. Baru 20 tahun mereka sadar, ternyata yang membuat mereka sakit karena mereka memisahkan dua hal yang berjodoh, yaitu Hajar Aswad yang mereka bawa setelah mereka pecahkan. Makanya Hajar Aswad itu besar, bukan kecil sebagaimana kita saksikan sekarang. Makanya sekarang terutama orang-orang yang ada di sini, karena kecilnya Hajar Aswad, mereka betul-betul menjaganya dengan baik-baik, tidak boleh dirusak. Atau artinya kalau ada yang rusak maka diperbaiki karena tinggal sedikit. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu keutamaan Hajar Aswad, Hajar Aswad itu berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Ketika Allah kembalikan Hajar Aswad ini ke tempat asal mulanya, maka nanti Allah berikan kepadanya mata dan telinga. Jadi nanti di surga
Hajar Aswad punya mata, punya telinga. Apa gunanya? Apa tugasnya? Karena dia akan bersaksi di hadapan Allah untuk mereka yang menciumnya. Ya Allah, fulan bin fulan dia menciumku. Ya Allah, fulan bin fulan dia menyentuhku. Makanya wajar kalau seandainya kita melihat kaum muslimin, mereka berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad, agar nanti Hajar Aswad bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Hajar Aswad yang bersaksi ikhwatul Islam, maka ketahuilah itu adalah pertanda seorang hamba akan diberikan kemudahan dikala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau seandainya Hajar Aswad dimiliki oleh penduduk Makkah, maka Raudhah juga dimiliki oleh penduduk Madinah. Karena kedua tanah ini merupakan tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya sama. Makanya yang keempat ikhwatul Islam, kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Raudhah yang ketiga maknanya bahwa Raudhah ini diturunkan dari Allah, dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang keempat bahwa Raudhah ini walaupun bukan berasal dari surga, namun nanti di akhir zaman atau sebelum terjadi hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bagian daripada surga yang sesungguhnya. Coba bayangkan, kita pernah berdiri di atasnya, kita pernah sholat di sana, kita pernah berzikir, kita baca Quran, dan nanti akan dijadikan bagian daripada surga, sehingga seolah-olah seorang hamba mereka beribadah di bagian surga. Makanya wajar kalau seandainya kaum muslimin mereka rela berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Raudhah, mereka rela berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad, karena ada kekhususannya, sesuatu yang berasal dari surga, maka dia pun akan kembali kepada surga. Dan kenapa kita ingin berada di dalamnya atau ingin beribadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ingin masuk surga bersama mereka, atau paling tidak kita ingin beribadah sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga yang sesungguhnya. Maka empat inilah makna kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik, siapa yang bisa mengulang kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Kalau paham, coba tanggung jawab. Saya paham kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah. Ada 4 alasannya. Siapa yang bisa ulang? Berarti tidak paham. Silakan. Yang pertama, siapa yang mengantarkan ke dalam surga? Barang siapa yang beribadah di Raudhah, seolah-olah ibadah yang dia lakukan bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Itu makna yang pertama. Baik, yang kedua, barang siapa yang beribadah di dalamnya, maka dia akan merasa tenang, akan merasa nyaman, sebagaimana tenang dan nyamannya kita ketika berada di dalam surga yang sesungguhnya. Itu makna yang kedua. Baik, makna yang ketiga, Raudhah itu betul-betul berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke dunia di kota Madinah. Sebagaimana Allah menurunkan Hajar Aswad atau Hajar Abyad ke kota Makkah Al-Mukarramah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa kepingan ini atau Raudhah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dijadikan bagian daripada surga yang sesungguhnya, atau dijadikan bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Itulah 4 makna yang bisa kita ambil kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah. Insyaallah jelas semuanya ya. Bisa diulang? Baik, silakan. Bisa di masyaallah, syukur barakallahu fiik. Baik, ikhwatul Islam. Kemudian Raudhah ini ikhwatul Islam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Raudhah ini adalah bagian daripada Masjid Nabawi, dan bukan semua Masjid Nabawi adalah bagian daripada Raudhah. Raudhah adalah bagian daripada Masjid Nabawi, dan bukan semua Masjid Nabawi bagian daripada Raudhah. Sehingga selalu kita mengatakan, apabila kita berada di Raudhah, maka kita tidak dikhususkan melakukan suatu ibadah tertentu. Iya, kita dianjurkan untuk melakukan salat di sana. Karena apabila kita salat di Raudhah, berarti kita salat di dalam Masjid Nabawi, dan keutamaannya berlipat ganda, artinya ibadahnya sangat luar biasa. Tapi apakah dikhususkan dikala kita berada di Raudhah hanya ibadah salat saja? Tidak. Artinya ikhwatul Islam, bisa jadi dikala kita masuk Raudhah, kemudian kita antrian 1 jam, ada di antara kita yang buang angin. Kalau dia buang angin, apakah dia tetap salat di dalam Raudhah? Berwuduk? Tidak mungkin.
air lupa dibawa. Kalau keluar tidak lagi bisa masuk, lantas apa yang dia lakukan? Dia tetap ingin masuk, kemudian jangan paksakan untuk salat. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Kalau kita tidak bisa salat, lakukan ibadah yang lain. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dan itu banyak kejadiannya. Karena antriannya tidak singkat. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Kalau di bulan Ramadan sampai 4 jam. Artinya dalam penantian ini bisa jadi ada di antara kita yang tidak tahan, atau ada di antara kita yang buang hajat, atau yang buang angin dan yang semisalnya. Nah, kalau dia masuk ke dalam Raudhah, jangan beribadah salat di dalamnya, karena kita tidak sah salatnya tanpa dalam keadaan bersuci. Artinya bisa jadi kita ganti dengan ibadah yang lain. Atau kalau seandainya dia masuk ke dalam Raudhah di waktu-waktu yang tidak boleh kita melakukan salat di sana. Kapan misalnya? Nabi SAW mengatakan kepada kita bersama, ada 5 waktu yang kaum muslimin tidak boleh salat. Yang pertama, setelah subuh sampai matahari terbit, atau yang kita kenal dengan syuruqa. Apabila ada di antara kaum muslimin mereka salat subuh, kemudian mereka duduk di masjid, apakah boleh bagi mereka pada waktu itu untuk melakukan ibadah salat? Boleh atau tidak? Salat boleh atau tidak? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau salatnya adalah kalau dia seandainya ketinggalan salat sunat fajar. Karena salat sunat fajar itu ikhwatul Islam boleh kita menggantinya kalau kita terbiasa melakukannya. Bisa dipahami? Salat sunat fajar, misalnya salat sunat fajar yang memiliki pahala yang luar biasa, kemudian tiba-tiba kita masuk masjid dan kita terlambat dan kita biasa melakukannya, kemudian masuk ke Masjid Nabawi atau masjid mana saja, kemudian kita salat subuh dan kita belum salat sunat fajar, maka kita salat sunat setelah melakukan salat subuh. Artinya boleh kita melakukan salat sunat setelah salat subuh kalau itu untuk mengganti. Atau misalnya kalau ada orang yang salat subuh, kemudian setelah salat subuh dia ingat ternyata dia tertidur di malam tadi belum melakukan salat isya. Apakah boleh dia melakukan salat isya pada waktu itu? Boleh, tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu ikhwatul Islam adalah salat yang tidak ada namanya. Misalnya dia salat subuh bersama kaum muslimin, kemudian dia keluar, kemudian dia masuk lagi. Apakah boleh dia salat? Boleh, karena namanya adalah salat tahiyatul masjid. Tapi kalau seandainya dia salat subuh, kemudian dia duduk di dalam masjid, kemudian dia baca Quran, penat baca Quran, dia berzikir, penat berzikir, apalagi ibadah yang harus dia lakukan, maka dia mengatakan aku salat sajalah. Apakah boleh pada waktu itu dia melakukan salat seperti ini? Maka tidak boleh dia melakukan salat seperti ini. Kapan? Setelah salat subuh sampai matahari terbit. Itu waktu yang pertama dilarang. Kemudian waktu yang kedua, pas di kana matahari terbit, makanya salat sunat syuruk itu tidak boleh bagi kita melakukannya kecuali kita menunggu kurang lebih 5-7 menit. Misalnya waktu syuruk matahari terbit, jangan langsung kita salat, maka tunggu dulu kurang lebih 5-7 menit. Misalnya sekarang waktu syuruk masuknya jam 6 atau jam 6 kurang 1 menit, jangan kita salat jam 6 kurang 1 menit, salatlah jam 6 lewat 4 menit atau 5 menit dan yang semisalnya, maka disebut dengan waktu syuruk. Kemudian di ikhwatul Islam, waktu yang ketiga dikala matahari tergelincir atau zawal, yang kita kenal dengan istilah zawal, dan waktunya tidak lama. Kemudian yang keempat, setelah asar sampai matahari terbenam. Makanya hukum salat setelah asar sama statusnya dengan hukum salat setelah salat subuh. Kalau ada namanya silakan kita salat, kalau tidak ada namanya maka jangan kita salat, karena tidak boleh kita salat sunat mutlak setelah asar. Sehingga sebagian para ulama mengatakan di ikhwatul Islam, waktu asar itu bukan untuk salat, terutama bagi kita yang berada di dalam masjid. Tapi waktu asar itu adalah waktu, ada 2 ibadah yang paling mulia. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada zikir yang paling bagus kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah zikir yang paling mulia. Artinya kalau kita baca Quran setelah asar, itu adalah waktu yang paling bagus. Kenapa? Karena apabila kita beribadah kepada Allah ketika manusia lalai darinya, maka pahalanya sangat luar biasa. Asar adalah waktu di mana biasanya kalau asar kita kemana? Beli bakso, atau berkumpul bersama kawan, atau cari yang lain. Karena waktu itu adalah waktu yang santai,
tiba-tiba ada sebagian kaum muslimin mereka beribadah baca Quran di dalam masjid. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Makanya pahalanya tidak sama. Orang baca Quran di pagi hari dengan orang baca Quran di sore hari tidak sama pahalanya. Orang berzikir di pagi hari atau di malam hari dengan mereka berzikir di sore hari tidak sama pahalanya. Makanya ibadah yang bagus dilakukan setelah asar. Yang pertama adalah berzikir. Dan zikir yang paling bagus baca Quran atau baca hadis Nabi SAW. Karena semuanya adalah zikir. Kemudian ibadah yang paling bagus dilakukan setelah asar adalah luzumul masajid. Ketika kita tidak keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tahan diri. Makanya momennya di sini sekarang ikhwatul Islam mudah sekali. Ketika kita asar, kalau bisa tidak ada jadwal, tidak ada kegiatan, duduklah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kampung halaman sulit bagi kita duduk, baru pulang ke rumah setelah salat asar, maka anak minta ingin berjalan-jalan, keluarga minta ini, minta itu. Akhirnya sulit bagi kita untuk duduk di rumah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sekarang mudah bagi kita. Lakukanlah walaupun satu kali seumur hidup. Artinya duduk setelah asar sampai maghrib di rumah Allah, itu merupakan ibadah yang paling mulia. Itulah ibadah yang dianjurkan. Makanya dikala kita berada di masjid, kemudian kita berzikir, jangan kita melakukan salat sunat di sana. Apalagi yang namanya salat sunat mutlak. Kecuali kalau salat sunat muqayyad. Misalnya kita keluar masjid, kemudian kita masuk lagi, maka salat tahiyat namanya. Atau kita berwuduk, maka salat sunat wuduk namanya. Ataupun yang semisalnya. Maka tidak dianjurkan atau tidak boleh bagi kita salat pada waktu ini. Begitu juga, waktu yang kelima dilarang adalah dikala kita berada di waktu wuruk. Wuruk itu dikala matahari terbenam. Pas matahari terbenam, jangan kita langsung salat di sana, tahan sebentar. Karena waktunya hanya 3-4 menit sahaja. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, artinya ada waktu yang kita dilarang untuk melakukan salat di sana. Salah satunya adalah setelah subuh sampai matahari terbit dan setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, permasalahannya, kalau seandainya ada di antara kita yang masuk raudhah di waktu ini, bagaimana keadaan kita di dalam raudhah? Kemudian kita sampai di raudhah, apakah kita salat di dalamnya atau tidak? Apa jawabannya? Karena apakah ada di antara kita yang jadwalnya setelah asar? Banyak. Apakah ada di antara kita yang jadwalnya setelah subuh? Ada. Lantas kalau seandainya mereka masuk ke raudhah, apakah mereka boleh sholat di sana? Misalnya mereka antrian sebentar, kemudian apalagi asar antrian setengah jam atau 1 jam, mereka masuk jam 5.30. Apakah mereka sholat di dalam raudhah? Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Sholat? Salat tahiyatul masjid saja. Padahal dia kan berada di dalam masjid. Salat tahiyatul masjid itu dilakukan bagi mereka yang dari luar masjid ke dalam masjid. Sekarang kita antrian di raudhah di mana? Di bagian depan atau tidak? Bagian depan masjid itu disebut masjid atau tidak? Teras masjid, pekarangan masjid, itu disebut dengan masjid atau tidak? Masjid Nabawi, kita berbicara tentang Masjid Nabawi. Di sini kita disebut dengan masjid atau tidak? Di luar. Di luar kanan, kiri, depan, belakang. Apakah itu disebut dengan masjid? Disebut masjid atau tidak? Ada yang bukan, ada yang tidak. Yang mana betul? Baik, kita contohkan. Ketika kita masuk Masjid Nabawi, maka dianjurkan bagi kita untuk membaca doa. Doa masuk ke dalam masjid. Apa doa masuk ke dalam masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, atau doa yang lainnya. Doa ini bagi kita pribadi, kapan kita mengucapkannya? Apakah di pintu sini atau pintu luar sana? Pintu sini. Berarti kalau kita ucapkan di pintu sini, seolah-olah kita mengatakan di luar, bukan bagian daripada masjid. Baik, kalau kita masuk masjid biasanya mendahulukan kaki kiri atau kaki depan? Kanan. Kita mendahulukan kaki kanan di mana? Di sini atau di sana? Di sana atau di sini? Ada yang di sini, ada yang di sana. Bagi mereka yang mendahulukan kaki kanan di sini, berarti seolah-olah mereka mengatakan yang bagian masjid itu hanya bagian dalam saja. Berarti di luar tidak. Tapi bagi kita yang mengatakan bagian luar juga bagian daripada masjid, berarti doanya kapan dimulai? Di bagian luar. Kaki kanan kapan mulai dilangkahkan? Bagian luar sana. Faktanya, apakah kita melakukan yang demikian atau tidak? Kita tidak tahu kaki apa yang pertama kali masuk ke dalamnya. Kita tidak tahu. Karena memang anggapan kita secara fitrah bahwa yang masjid itu ini. Sehingga dikala kita baca doa, melangkah kaki kanan itu di sini. Berarti seolah-olah kita menganggap yang luar bukan bagian daripada masjid. Berarti yang luar masjid atau tidak? Kalau kita mengatakan itu bukan bagian masjid, siap-siap kita didemo oleh kawan di luar sana. Banyak orang yang salat di luar.
Iya atau tidak? Berarti kita menganggap mereka tidak sholat di bagian Masjid Nabawi. Kalau kita menganggap mereka atau itu bukan bagian Masjid Nabawi, berarti pahala mereka hanya 27 derajat saja. Sedangkan orang yang sholat di dalam Masjid Nabawi, berapa pahalanya? Berapa? Salah. Berapa pahalanya? Salah. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Berapa nak? Masya Allah, silakan, silakan, Masya Allah, silakan, Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah sehat selalu nak ya, Insya Allah. Jadi anak soleh nak ya. Tapi nanti bilang sama abahnya jawabannya salah. Baik. Nah, artinya berapa kita salat pahalanya di dalam Masjid Nabawi? Kalau kita tidak tahu berarti besok kita sambung. Tadi Fatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap pemaparan yang telah kita sampaikan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga diampunkan dosanya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap keluarga kita, terhadap harta kita, terhadap keturunan kita, dan terhadap seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Tidak ada yang susah kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Tidak ada yang berhutang kecuali Allah Subhanahu wa taala lunaskan. Dan tidak ada di antara kita dan saudara kita yang meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi beribadah ke kota Mekah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadah umrahnya adalah ibadah umrah yang mabrurah, ibadah umrah yang makbulah, wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam perjalanan, kelancaran dalam urusan, dan semoga Allah kembali memberikan kesempatan untuk bisa beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله